Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok analisis dampak lingkungan yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Winda Sirait, Luis Butar-Butar, Indra Simanjuntak, Pangeran Sitompul, dan Amos Panjaitan. Pada tugas kali ini kami akan mencari sebuah contoh case study kasus dari website dengan judul Miris, perut bangkai paus dipenuhi sampah plastik, hewan-hewan ini juga mati tragis di lautan. Di-upload pada hari Kamis 12 April 2018 pukul 19.41. Dengan penulis Yuda Maulana dan editor Yuda Maulana. Sekitar 30 kilo sampah plastik ditemukan dalam perut seekor paus sperma, ditemukan mati terdampar di Semenanjung Mutien di Spanyol akhir Februari ini. Temuan ini menjadi pengingat untuk kita semua betapa lautan kita sudah begitu cemar sampah plastik. Otopsi menemukan kantung plastik, jaring, tali, sak plastik, bahkan jerigen di perut dan usus paus tersebut. Ahli menemukan bahwa dinding dalam perut paus tersebut sudah membengkak karena infeksi bakteri jamur. Hal paus tersebut mengeluarkan plastik dari perutnya yang menyebabkan peritonitis. Paus sperma merupakan spesies terancam punah dan dilindungi di Amerika Serikat di bawah Akta Konservasi Spesies Terancam. Beratnya bisa mencapai 6 ton dan panjang mencapai 10 meter. Paus sperma biasanya memakan cumi-cumi dan bisa hidup sampai 70 tahun atau rata-rata umur hidup manusia. Jadi pada case ini dapat kita simpulkan bahwa lautan telah tercemar oleh sampah plastik yang disebabkan oleh manusia dan membuat hewan-hewan yang berada di laut terancam hidupnya. Hewan-hewan ini memakan sampah plastik tersebut sehingga menyebabkan kematian. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami. Setelah kematian paus ini, pemerintah Murcia meluncurkan sebuah kampanye pelanggaran membuang sampah plastik ke air. Masyarakat setempat pun sekarang sedang berusaha meningkatkan kesadaran akan masalah plastik di lautan dan butuh pembersihan pantai. Saat ini menjadi lebih terang bahwa plastik merupakan ancaman terbesar bagi satwa laut dalam beberapa dekade terakhir. Sekitar 5 triliun plastik diestimasikan terapung di dalam lautan di seluruh dunia. Berdasarkan studi terbaru, hal yang lebih membuat ngeri adalah ahli kelautan percaya bahwa berat total sampah plastik pada tahun 2050 bisa melebihi ikan yang ada di lautan. Dengan banyaknya plastik yang dibuang ke laut, kematian paus atas menelan plastik menjadi hal yang biasa. Hanya dalam 2 tahun terakhir, 13 paus sperma mati karena menelan sampah plastik. Ternyata, temuan sampah di dalam perut satwa laut tidak hanya menimpa paus sperma saja. Berbagai jenis makhluk hidup yang hidup di laut dan sekitarnya juga pernah menjadi korban kelalaian manusia. Jadi kesimpulan dalam topik yang saya bacakan ini, pembuangan sampah plastik ke laut masih tidak bisa diatasi dan masyarakat masih menganggap laut adalah tempat pembuangan sampah terakhir. Dan tanpa memikirkan efek samping dari pembuangan sampah tersebut yang bisa mengancam spesies langka atau yang sudah terancam punah akan semakin terancam karena pembuangan sampah yang berlebihan ke dalam laut. Dan berikut adalah hewan-hewan yang mati atas pembuangan sampah di laut. Yang pertama, burung albatros. Fotografer Chris Jordan pernah mengabadikan foto bangkai burung Laysan albatros dengan perut penuh sampah plastik di Pulau Midway. Satwa ini biasanya akan meninggalkan sarangnya dan mencari makanan ke laut lepas. Mereka biasanya memakan ikan,
telur ikan, cumi-cumi, dan satwa laut kecil lainnya. Albatros juga memakan apa saja yang mengapung dan dianggap bisa dimakan. Kemudian kembali ke sarang untuk memberi makan anaknya. Sampah plastik yang dimakan induk albatros juga termakan oleh bayinya. Akibatnya, bayi-bayi albatros mati dengan perut penuh dengan sampah plastik. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari berita yang dibacakan adalah dari berita tadi dapat disimpulkan banyak sekali terdapat sampah plastik di lautan lepas. Ini sangat berbahaya bagi ekosistem dalam laut. Jika tidak dilakukannya perbaikan atau solusi untuk mengatasi masalah ini, maka ekosistem dalam laut akan semakin rusak, terutama bagi hewan yang mengambil atau mencari makanannya dari laut. Yang kedua yaitu penyu. Tahun 2015, Chloe Garland, anggota tim penyelamat penyu, menemukan seekor penyu betina mati setelah dilakukan pembedahan. Di tenggorokannya ditemukan banyak sampah plastik. Bahkan ada kawat pancing di perutnya. Kesimpulan yang kita dapat di sini yaitu tidak hanya hewan-hewan seperti paus yang mati karena akibat sampah plastik, tetapi juga penyu mendapat dampak yang sangat buruk, yaitu adanya plastik di dalam isi perut penyu tersebut. Berikutnya yang ketiga yaitu singa laut. Hewan laut tidak hanya terjerat jaring nelayan, tapi sampah plastik juga bisa menyebabkan cedera hingga mengakibatkan kematian. Akibatnya, berbagai kemasan plastik dan karet gelang menggerus populasi singa laut. Sebuah penelitian selama 8 tahun di Alaska Tenggara dan British Columbia mendokumentasikan 388 singa laut terjerat dalam puing-puing plastik. Kemasan plastik dan karet ini bisa menjerat hewan-hewan tersebut hingga menyebabkan infeksi berat dan kematian. Ini hanya sejumlah contoh kecil dari ketidakbijaksanaan manusia dalam menggunakan dan mengelola apapun yang berbahan dasar plastik. Akankah Anda lebih bijaksana dalam menjaga lingkungan dan menyelamatkan mereka yang menderita karena tangan jari manusia? Oke, pada case ketiga yaitu singa laut. Pada case berikut itu terdapat bahwa hewan laut itu tidak hanya terjerat oleh jaring nelayan ketika sedang mencari ikan di laut. Dan pada case ketiga di atas terdapat penelitian yaitu yang dilakukan di Alaska Tenggara dan British Columbia yang mendokumentasikan mendokumentasikan singa laut itu yang terjerat oleh sampah plastik sehingga mengakibatkan tubuh terinfeksi. Oke, demikian untuk penjelasan masalah di atas. Yaitu berikutnya itu merupakan saran, di mana saran tersebut merupakan hasil dari analisis atau masukan yang diperoleh dari beberapa analisis yang telah dilakukan. Dari menurut saya sendiri, saran terbaik itu yaitu mengurangi penggunaan plastik atau sampah plastik, dikarenakan sampah plastik sangat susah untuk didaur ulang. Yaitu yang kedua menurut saya itu mengurangi pembuangan sampah ke laut, dikarenakan banyaknya populasi di laut yang akan mengalami penderitaan seperti case tadi. Demikian menurut saya. Apabila ada menurut kawan sekalian. Menurut saya setuju dengan teman Pangeran untuk mengurangi penggunaan sampah atau mengurangi penggunaan plastik untuk sekarang. Dan juga
harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembuangan sampah plastik ke dalam laut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti berita tersebut. Terima kasih. Menurut saya, untuk case-case yang tadi, terutama yang paling penting itu sebetulnya kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik. Karena sampah plastik ini sangat berbahaya bagi kehidupan di darat maupun di laut. Jadi ada baiknya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik bagi masyarakat. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat teman sekalian. Saya rasa kesimpulannya sudah lengkap. Terima kasih. Udah. Oke, berikut merupakan analisis pada penjelasan masalah ekologi yang kelompok kami berikan. Semoga analisis atau saran yang kami berikan itu dapat diterima oleh masyarakat sehingga akan berdampak baik bagi ekologi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.